Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 22 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 440, ayat 1 dan ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah ketiga dan artinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 171, ayat 1 dan ayat 2. Puji
marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari Selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 765 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom kepada seluruh jemaat Tuhan. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal 8 Agustus 2021, dengan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahum mauhum dohot hasitongan. Warta yang pertama, penghentian sementara ibadah tatap muka di gereja. Sehubungan dengan peraturan PPKM di Kota Medan yang masih diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2021, maka kegiatan peribadatan tatap muka masih ditiadakan. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, kita masih beribadah di rumah masing-masing melalui kertas acara dan rekaman di YouTube. Majelis memohon kepada kita semuanya dan mengajak seluruh anggota jemaat agar berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beribadah bersama di gereja kita ini. Warta yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini menjadi anggota jemaat baru di HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu Bapak Bistok Lubis pindah dari HKBP Resort Rantau Parapat dan menjadi anggota jemaat tanggungan Bapak MT Lubis, Ibu Evi Linceria Boru Aruan, saat ini bertempat tinggal di Jalan Bunga Terompet 1 nomor 5 WEK 4. Yang ketiga, warta perkawinan, warta yang pertama dan kedua. Yang pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan Lawrence Butar-Butar Eskom, MTI, putra Bapak Sintua Dr. Anus Busmin Butar-Butar almarhum, Ibu Mutiara Boru Merpaung, dari Kampung Bulak Poncol, Jalan Gotong Royong nomor 80 RT 11/18 Jati Rahayu, Pondok Melati, anggota jemaat HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, dengan Meliana Floria Roma Uli Sitorus, putri Bapak Krisman Sitorus, Ibu Jenny Boru Pangaribuan, dari Jalan Sawit 5 nomor 42 WEK 13 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Hari Johannes Karito Butar-Butar SM, putra Bapak A Butar-Butar Ibu M Boru Silaban, dari Jalan Bawang 1 nomor 33 WEK 6 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar, dengan Devi Ayu Wandira Boru Pasaribu SKM, putri Bapak S Pasaribu almarhum, Ibu T Boru Panjaitan, dari Jalan Medan Marelan, anggota jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen Maranatha, Jalan Helvetia Raya Helvetia Medan. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 di Gereja GPIB Kasih Karunia Jalan Kapten Muslim Medan yang dilayani Majelis HKBP Perumnas Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati.
Yang keempat, pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Majelis telah melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus kepada Opurut Nyonya Silalahi Bursiahan dari Jalan Pala 7 nomor 20 WEK 4. Peserta perjamuan kudus jemaat ama 1 orang, ina 6 orang, jumlah seluruhnya 7 orang. Yang kelima, pelayanan doa. Gereja HKBP Perumnas Simalingkar akan mengadakan pelayanan doa bersama untuk jemaat yang sakit melalui Zoom yang akan dilayani oleh Parhalado Full Timer atau Pangulan Agok Tiki bersama-sama dengan seksi sending dan tim doa yang pelaksananya dirubah jadi setiap hari Jumat jam 16 atau jam 4 sore. Zoom ini bisa diikuti oleh semua jemaat yang sakit dan keluarga. Link Zoom akan dikirimkan melalui WA Group Parhalado dan diteruskan ke WA Group setiap week oleh Parhalado Week. Demikian untuk dapat diikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, praktek kerja lapangan atau PKL. Sehubungan dengan surat permohonan dari Universitas Metodis Indonesia Fakultas Ilmu Komputer, HKBP Perumnas Simalingkar menerima 4 orang mahasiswa Prodi Sistem Informasi. PKL ini dimulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Adapun keempat mahasiswa ini akan diberdayakan dalam pengelolaan dan pemutakhiran database Gereja HKBP Perumnas Simalingkar. Demikian warta jemaat mengenai masalah pemakaian gedung. Masalah keuangan dapat kita baca melalui cetakan warta jemaat yang akan dibagikan oleh Sintua Week masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari ini kami kembali bersyukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu, dan Tuhan masih memampukan kami gereja-Mu HKBP Perumnas Simalingkar melaksanakan salah satu bentuk solusi dengan mempergunakan teknologi untuk melaksanakan ibadah di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami masih melaksanakan ibadah secara online atau secara daring. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, campur tangan dalam setiap ibadah kami ini. Oleh karena itu Bapak, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu ketika kami melaksanakan ibadah ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai seluruh pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Perumnas Simalingkar, setiap orang insan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian juga dengan tata ibadah yang telah disusun oleh gereja-Mu. Berkati Bapak, berkati teknologi yang kami pakai menjadi sarana untuk pelaksanaan ibadah ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Iman dan percaya kami juga semakin kuat adanya. Dan Engkau melalui Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya Kau memampukan kami seluruhnya, anggota jemaat-Mu, untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kami belum mengetahui kapan akan berakhir kejadian pandemi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Perumnas Simalingkar. Tetapi penyertaan-Mu kami yakin dan percaya senantiasa, setiap saat, setiap langkah kami, Engkau yang menyertai kami Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu. Biarlah Engkau senantiasa yang menjagai kami seluruhnya,
mulai dari anggota jemaat yang paling kecil sampai yang dewasa, yang sehat maupun yang kurang sehat ataupun yang sakit, sertai seluruhnya Bapa. Berikan hati dan pikiran yang terang kepada seluruh pelayan-pelayan di tengah-tengah gerejamu, sehingga mampu memberikan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan warta jemaat di tengah-tengah gerejamu. Anggota jemaat yang baru bersama-sama dengan kami, akan bersekutu bersama-sama dengan kami. Berkati Bapa. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Sertai mereka Bapa. Berkati rumah tangga yang akan mereka bentuk. Biarpun mereka membentuk rumah tangga di tengah-tengah pandemi ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengizinkan mereka untuk membentuk rumah tangga tersebut. Lengkapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Bapa, sehingga rumah tangga mereka betul-betul rumah tangga yang takut akan Engkau dan akan memperoleh berkat karunia daripadamu. Demikian juga dengan seluruh kegiatan di tengah-tengah gerejamu, baik pelayanan perjamuan kudus, pelayanan doa melalui Zoom, serta anak-anak jemaat-Mu yang melaksanakan praktek lapangan di tengah gerejamu ini ya Tuhan. Berkati seluruhnya Bapak. Jauhkan kami dari pandemi ini, agar kami senantiasa tegar dan hanya tergantung kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami Bapak, menyertai seluruh pelayan-Mu di tengah-tengah gerejamu ini, terkhusus kepada anggota jemaat-Mu yang sakit, terkhusus pula yang sakit karena isolasi mandiri, yaitu Ruth Borutondang, Willy Lumbangaol, Desi Boru Pangaribuan, Pendeta L Boru Pakpahan STH, JH Marbun, M Boru Nainggolan, Ayu Lestari Boru Marbun, Francisca Sepe Marbun, Arta M Marbun, Gracelia M Marbun, Nyonya R Simajuntak Boru Hutajulu, Erkasi Hotang, N Sitohang, H Boru Hutajulu, JR Simatupang, F Boru Simorangkir, Gito Simatupang, Joshua Nababan, beserta anggota jemaat-Mu yang lain yang tidak kami ketahui. Kami bersembah sujud kehadirat-Mu ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Berkati mereka Bapa. Berikan ketenangan kepada mereka dalam menghadapi isolasi mandiri tersebut. Jangan biarkan mereka panik. Dan berkati seluruh konsumsi yang mereka makan, beserta obat-obat yang mereka pergunakan, agar melalui itu semuanya penyakit lepas dari tubuh mereka, sehingga kembali sehat seperti keadaan semula. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepadamu, terkhusus jemaat-Mu HKBP Perumnas Malingkar ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Berkati diakones kami yang akan menaburkan firman-Mu di tengah-tengah kebaktian kami pada saat ini, agar melalui firman-Mu kami semakin mengenal betapa hebatnya kuasa-Mu ya Tuhan, betapa sempurnanya segala perbuatan-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang menyertai kami, menghantarkan kami untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Dan berkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 714,
ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan kedua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu yang menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Terima kasih karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak boleh bersama-sama di bait suci Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya di rumah kami masing-masing. Datanglah Tuhan, lawatlah kami di rumah kami. Dengarkanlah dan terimalah pujian dan doa ucapan syukur kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Secara khusus saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat 9. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya ini,
maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada pepatah orang Batak mengatakan, tinapul bulung si hupi, pinarsaong bulung siala. Unang sungol-sol tupudi, dada si pasingot soada. Biasanya pepatah ini dikatakan orang-orang tua atau tokoh-tokoh adat untuk generasi muda yang masih muda, atau orang-orang yang melakukan suatu kekurangan atau kejahatan. Dengan kata lain, sebenarnya hampir sama artinya dengan penyesalan selalu datang terlambat. Inilah yang terjadi kepada umat Israel. Mereka telah bolak-balik diperingatkan Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya. Namun mereka tidak mau mendengar dan mereka tidak mau bertobat. Itu kalau kita baca di Yeremia 7 ayat 24. Dikatakan begini, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperhatikan belakangnya, bukan mukanya. Dan di ayat 25 pasal 7 Yeremia ini dikatakan, dari sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai saat ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Ayat 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Saudaraku, dari ayat-ayat ini dapat kita lihat betapa luar biasanya ketidakpedulian umat Allah kepadanya sendiri, yang sudah begitu mengasihi mereka, namun umat itu sama sekali tidak peduli kepada mereka. Di dalam nats kita hari ini, yaitu Yeremia 22 ayat 1 sampai 9, kalau kita lihat di situ, apa yang akan Tuhan perbuat kepada mereka.
Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 2, Allah melalui Nabi Yeremia memperingatkan raja, pegawai-pegawai, dan rakyatnya. Yeremia ditugaskan Allah untuk memperingatkan raja dan semua orang yang bersama-sama dengannya supaya mereka bertobat, supaya mereka merubah diri dan merubah cara hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang dikehendaki Tuhan? Yang dikehendaki Tuhan kalau kita lihat adalah di ayat 3 dipesankan di situ. Di ayat 3 kalau kita baca tadi di situ, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemeras orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan bahkan engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Allah tidak mau umatnya yang sangat dia kasihi itu melakukan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 3 ini, banyak sekali yang telah mereka langgar. Allah sudah melihat apa yang mereka lakukan. Di sana kita lihat mereka tidak lagi melakukan keadilan dan kebenaran. Raja dan para pemimpin mereka rakus, jahat, dan tidak bijaksana. Itulah yang diberitakan di ayat 3 ini. Kita melihatnya tadi bagaimana Tuhan menegur mereka. Ada pemerasan, ada perampasan hak, ada penindasan, memperlakukan orang asing, yatim dan janda secara keras. Dan bukan hanya itu saja, tidak ada juga di sana kita lihat kebenaran. Kita lihat di situ dikatakan, tetapi ada juga penumpahan darah, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Kesalahan mereka ini berakar dari bagaimana mereka hidup. Mereka hidup dan bertindak dengan menduakan Allah, dengan pergi menyembah Allah lain. Mereka tidak mengindahkan perintah dan hukum Tuhan, sehingga perilaku dan tindakan mereka jauh dari keadilan dan kebenaran. Mereka memperkaya dirinya dan menggebukkan diri mereka dengan penindasan, dengan perampasan, dengan mengambil hak para janda dan yatim. Mereka membelokkan hukum sehingga orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban ketidakadilan. Sebenarnya mereka rajin beribadah. Mereka mempersembahkan banyak sekali persembahan, tetapi Tuhan tidak menyukainya. Bahkan kalau kita baca di Yesaya 1 ayat 13 dikatakan di situ, Tuhan jijik dengan semuanya itu. Dia tidak mau itu. Dia tidak suka itu. Dia tidak menyukainya. Karena semua dari hasil ketidakadilan. Semua adalah dari ketidakbenaran. Mereka mengambil hak-hak orang lain. Menindas orang-orang lain. Saudaraku, kalau kita baca di pasal 7 ayat 8 sampai 10 diberitahukan di sana, mereka telah lebih dahulu beribadah kepada Allah lain. Baru mereka datang kepada Tuhan. Dengan kata lain sebenarnya, mereka melakukan ibadah itu dengan secara munafik belaka. Mereka datang hanya simbol saja, bukan dari hati yang murni. Hal inilah yang membuat Allah murka. Jika mereka tidak bertobat, jika mereka terus mengeraskan hatinya, Tuhan pasti akan menghukum mereka. Itu yang kita lihat di ayat 4 dan ayat 5. Hukumannya bukan hanya di situ saja, tetapi diteruskan masih di ayat 6 dan ayat 7. Di ayat 6 ada 2 tempat disebutkan di sana, yaitu Gilead dan Libanon.
Ini adalah daerah yang sangat indah dan subur, yang sangat mereka bangga-banggakan, dan yang mereka anggap itu adalah anugerah Tuhan. Namun keduanya akan dimusnahkan Allah. Daerah yang mereka bangga-banggakan itu akan menjadi padang gurun, karena semua pohon-pohonnya akan ditebang dan dibakar. Saudara-saudaraku, hukuman Allah tidak dapat dibendung. Hukuman Allah akan dijalankan sesuai dengan rencananya jika mereka tidak bertobat. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat lagi di ayat 8 dan ayat 9. Kalau kita perhatikan ini, kedua ayat ini adalah semacam ejekan, hinaan dari bangsa-bangsa yang melewati kota Yehuda. Sehingga bangsa-bangsa itu tahu apa yang dilakukan mereka terhadap Allah mereka. Bangsa-bangsa lain tahu apa yang telah diperbuat oleh bangsa Yehuda terhadap Tuhan yang telah mengasihi mereka. Sehingga kota mereka dimusnahkan oleh Allah. Jawaban yang dikatakan di ayat 9 ini sangat jelas, bahwa mereka telah meninggalkan Tuhan, Raja yang memimpin mereka. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat. Ada beberapa yang boleh kita ambil dari nats ini. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 2. Di sana kita lihat Allah berfirman kepada Yeremia, "Pergilah ke istana raja." Dari ayat ini jelas kita lihat Tuhanlah yang menugaskan Yeremia. Jadi bukan atas inisiatifnya Yeremia sendiri, saya mau pergi ke istana, bukan. Dia tahu siapa yang akan dihadapi di sana, tapi dia mau pergi karena Allah yang menyuruhnya. Dia akan menghadapi segalanya, bagaimanapun tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Dia tidak takut karena Allah lah yang menyuruhnya. Inilah pelajaran pertama bagi kita umat Tuhan. Kita semua ditugaskan Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya untuk menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kita menyampaikan, menunjukkan keadilan dan kebenaran itu bukan hanya di kantor pengadilan, ya, bukan hanya di situ, tapi di mana? Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Kita mulai kebenaran dan keadilan itu di rumah kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, masihkah kita berada dalam keadilan dan kebenaran yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Atau hanya kebenaran dan keadilan dan kebenaran kita saja yang berlaku? Berlaku kepada suami, berlaku kepada istri, anak, karyawan, teman kerja, dan lain sebagainya. Apakah hanya di situ? Ya. Allah menginginkan setiap orang percaya melaksanakan keadilan dan kebenaran itu dimanapun dia berada. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukanlah keadilan dan kebenaran itu di mana kita ditempatkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 3. Ayat 3 ini sebenarnya adalah kewajiban orang percaya. Kewajiban kita ini. Jadi bukan kalau aku mau melakukannya, lakukan. Kalau tidak mau, ya tidak. Bukan. Ya, bukan. Kita diwajibkan untuk melakukannya. Karena orang Israel, orang Yehuda tidak melakukannya, maka Allah murka kepada mereka. Mereka dihukum. Jadi pelajaran bagi kita adalah supaya kita jangan dihukum oleh Tuhan, hiduplah dalam keadilan dan kebenaran. Ya, jangan merampas
Jangan menipu. Jangan mengambil yang tidak hak kita. Karena Tuhan tidak menginginkannya. Yang diinginkan Tuhan adalah orang Kristen harus memperlakukan sesamanya dengan benar. Memperlakukan sesamanya dengan tulus, dengan adil dan benar. Bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kebenaran Tuhan. Yang ketiga dari nats ini adalah hukuman yang diterima oleh raja, pegawainya dan rakyatnya sangatlah besar. Ayat 4 dan ayat 5 kita lihat di situ. Jika mereka tidak bertobat, tidak mendengar perkataan Yeremia, bangsa itu akan dijajah. Ya. Istananya yang sangat mereka bangga-banggakan itu akan diruntuhkan. Ya, jadi apa yang mereka banggakan itu akan diruntuhkan oleh Allah. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih? Jika kita tidak mendengar, tidak menaati, tidak mematuhi firman Tuhan, Dia juga akan menghukum kita. Apalagi dalam situasi kita sekarang ini. Sepertinya semakin banyak orang Kristen yang tidak peduli lagi kepada Tuhan. Mereka membuat alasan, kalau kita bilang, Inang sudah beribadah, waktu sempat kita bergereja, kita panggil, Inang giliran kita loh sekarang. Apa yang mereka katakan? Takut Inang, COVID. Takut katanya COVID, sehingga gak datang lagi beribadah. Kalau begitu di rumah aja Inang. Gak ada Inang yang buat. Jadi banyak alasan sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti pembukaan kita tadi. Manat hita. Sotung sumolsol tupudi. Dada si paingot soada. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dia mengingatkan kita supaya kita beribadah kepadanya. Tapi jika kita membuat banyak sekali alasan, manat kita. Sotung sumolsol tupudi. Dada si paingot soada. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Tapi jika kita tidak menaatinya, Tuhan akan murka kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mendekatlah kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya dan taatilah Dia. Supaya Dia memberkati dan menyertai kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, hukuman bukan hanya kepada orangnya. Ya, jadi bukan hanya kepada raja, bukan hanya kepada pegawainya, bukan hanya kepada rakyatnya, tetapi kita lihat di sini disebutkan tadi ada dua, Gilead dan Libanon. Itu adalah kita lihat di sini daerah yang sangat subur, yang sangat mereka banggakan. Itu di sana adalah pohon aras, pohon yang sangat mereka banggakan itu. Akan diruntuhkan semuanya, akan dihancurkan semuanya. Artinya kalau kita tidak turut akan firman Tuhan, alam pun akan ikut menderita. Sekitar kita pun akan ikut menderita. Kota tidak didiami lagi karena sudah dimurkai oleh Allah. Pertanyaannya, apakah situasi kita sekarang termasuk teguran Tuhan pada kita karena kita belum melaksanakan titahnya? Ya, alam ini sekarang menjadi musuh kita. Kita tidak tahu di mana ini virus ini sekarang, di alam ini dia. Kita tidak melihatnya. Apakah ini teguran Tuhan kepada kita? Bapak Ibu sekali lagi, manat kita. Sotuk sumolosol tupudi kita. Ya, mari kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Karena janji Tuhan berlaku juga untuk kita. Seperti yang dikatakannya di Yeremia 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli.
Artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku, orang, istana, alamnya akan dipulihkan oleh Allah kembali. Demikian juga kita. Kalau kita bersandar kepadanya, situasi dan kondisi kita yang kita alami sekarang ini akan dipulihkan oleh Allah. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah, mendekatlah kepadanya, dengarkanlah firman-Nya, supaya Dia memulihkan keberadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang berkuasa memulihkan kami. Engkaulah yang berkuasa memulihkan alam kami. Dan Engkaulah yang berkuasa menjaga melindungi kami. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Tidak merampas, tidak menindas, bahkan tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah, melainkan mendukung sesama kami di dalam kebenaran dan keadilan itu. Kuatkan kami Tuhan dan mampukan kami. Terima kasih Bapa. Semuanya kami hanya menyampaikan doa permohonan kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Berkaryalah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban persembahan. Ya Tuhan,
Kuatkanlah kami melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dihamu aka amanga kainang rapdo sudi akadongan na posobulong. Di situasi tanwaingon toktong do pehita iko beribadah di jabut tabe. Alani aka amanga kainang unang lupa hita. Tapuji tuhatta nang peditongani jabu. Rodo tuhatta manopetita. Manangihos soaratta manangihon ebbe puji-pujiatta. Asanggiat humatot. Sumurut virus corona osya tonga-tongatta. Asaboy hita lam tudengganna marparsoran di tonga-tonga ni huria. Pakirimon nami aka perhalado. Nang pesoboy hami manopot tamua ka amanga kainang sudi keluarga. Alay tangyang nami rapdo tamuna. Alani aka perhalado ni huria. Shalom pasahaton tutonga-tonga muna aka amanga kainang. Horas madita sa luhutna. Shalom.